Oke, halo Sobat Undip, saya di sini mau coba jelasin tentang Scopus AI ya. Jadi caranya teman-teman masuk ke akun SSO Undip ya, nanti pilih menu jurnal yang dilanggan Undip ya, seperti ini. Habis itu nanti akan muncul tayangan seperti ini ya. Lalu teman-teman pilih Elsevier Scopus. Oke, kita tunggu. Nah, di dalam pilihan Scopus di sini ada Scopus AI ya. Ini ada gambarnya. Nah, kita klik ke Scopus AI, lalu di sini ada pertanyaan ya. Kita bisa masukkan pertanyaan. Ini contoh-contoh pertanyaannya ya. Kita juga bisa nanya misalnya tentang instrumen ya. Nah, ini saya sedikit aja contoh tentang instrumen. Misalnya kita mencari instrumen berkaitan dengan bullying misalnya ya. Bullying instrumen. Nah, kita klik saja ya. Nanti Scopus AI akan mencari, karena ini big datanya itu di Scopus, sehingga dia akan mencari artikel-artikel yang ada di Scopus, tentunya seperti itu. Nah, nanti yang uniknya juga adalah dia ada ini performing keyword search ya. Bagaimana dia, kita tahu seperti kita mencari systematic data to review gitu ya, menggunakan boolean, misalnya ada and, or, ada pakai kalimat mesh misalnya seperti itu. Nah, lalu dia akan muncul nih ya hasil dari pertanyaan yang sudah kita masukkan tentang bullying instrumen. Dan kita lihat ya nih, nah, ternyata ada beberapa instrumen berkaitan dengan bullying. Misalnya ini tempat kerja ya, dia ada tujuannya, ada strukturnya, ada validity-nya, ya ada penggunaannya. Tentunya di Indonesia, dan ini juga ada sumber-sumbernya nih. Ya, kita bisa klik nih sumbernya. Ya, terus juga kita bisa buka dokumennya juga secara detail ya. Nah, tentunya ini bukan AI yang nggak pakai sumber, dan sumbernya ini benar-benar terpercaya ya di Scopus ya. Terus juga ini ada nih clinical workplace learning juga, ini termasuk yang berkaitan dengan bullying katanya. Nah, ini yang di sekolah nih ada OBVQ ya, ini terkenal banget ya. Ada 42 item ya. Terus juga ada ABPQ ya, ini. Terus juga ini ya, dia memunculkan beberapa instrumen yang bisa kita gunakan, dan tentunya kalau kita mencari, suka ditanya nih validity reliability-nya, nah, di sini ada validity reliability-nya. Lalu dia bikin tabelnya ya. Jadi ringkasan tabelnya, kesimpulan tabelnya seperti ini ya, unik ya. Oh, dia ada di mana aja, ada di Indonesia, untuk NAQR, Ekuador, Meksiko, varias Dominican Republic ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal copy aja. Kalau kita mau copy, tinggal copy. Kita simpan di Word. Nah, di Word udah sama referensinya. Nah, udah ada referensinya apa aja nih. Udah ada referensinya. Ada 12 semuanya ya. Terus di sini juga ada beberapa penjelasan ya berkaitan dengan pencarian kita gitu ya. Bahkan nanti akan ada ininya konsep mapnya juga ya. Nih ada konsep mapnya dari penjelasan kita. Terus juga nih kalau kita lihat nih ada bullying instrumen itu, tipe-tipe bullyingnya juga muncul ya. Ternyata ada 3, ada verbal, ada fisik ya, dan juga ada cyberbullying ya. Ini alat ukurnya nih, ada scale validation, dan juga set report scale ya, dan juga yang lainnya ada intervensi strategi ya, dan juga theoretical framework. Terus juga ini topik expertnya, ini yang penulis expertnya ya di bidang bullying instrumen. Nanti dia akan muncul nih orangnya siapa nih, tokohnya nih gitu ya. Nah, barangkali juga nanti teman-teman juga kalau udah expert nanti muncul juga nih berkaitan dengan ini. Ternyata ada 2 nih, Miller dan juga Bonnell ya. Nah, ya, ada 3 juga ini, Spelake, Dorothy Lin. Oke.
Terus juga di sini ada beberapa tren berkaitan dengan bullying instrumen ya. Dia akan memunculkan mungkin jadi bahan pertimbangan kita ya dalam hal penelitian selanjutnya, atau kita mau membaca atau membahas tentang instrumen bullying juga ya, teman-teman bisa cari. Ternyata berkaitan dengan tema ini juga kita bisa kelihatan ya ada 16 dokumen. Ini juga 16 dokumen, dan ini dokumen-dokumennya. Jadi kalau misalnya kita cari novelty gitu ya, cari novelty kebaruan tuh udah enak banget ya. Tinggal cari judulnya sesuai dengan judul kita kira-kira novelty kita tuh udah banyak penelitiannya atau enggak ya, teman-teman bisa pakai menggunakan Scopus AI ini gitu ya. Dan juga ternyata di sini ada beberapa lanjutannya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayaknya perlu membaca lebih dalam lagi atau pengen bertanya lagi ya, teman-teman bisa cari nih. Ada pilihan dari Scopus AI untuk kira-kira mau yang mana ya, yang kira-kira cocok. Misalnya seperti ini ya, lalu ini, dan juga yang ini ya. Misalnya saya mau coba yang ini ya. Nanti dia akan memunculkan juga, tetap carinya juga dia menggunakan boolean juga ya. Terus juga ada kalimat-kalimat dari MES juga. Nanti dia akan memunculkan kesimpulannya ya. Jadi kita nggak perlu banyak baca artikel yang begitu banyak, sekarang udah dikasih rangkumannya oleh Scopus AI ya, sehingga menghemat waktu yang bisa kita gunakan, menghemat waktu buat mencari literatur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya berkaitan dengan sekolahnya ya, program-program sekolahnya, juga berkaitan dengan orang tuanya. Terus juga ini bagaimana kita mengintervensinya, dukungannya, dan lain sebagainya ya. Nah, strateginya ini ya. Jadi kalau misalnya kita bertanya tentang bagaimana sih cara sekolah ya berkaitan dengan bullying ya, strateginya ternyata ada beberapa strategi menurut literatur ya, yaitu seperti ini ya. Kalau yang tadi yang pertama ini yang saya contohin, dan biasanya emang sangat diperlukan sih berkaitan dengan instrumen ya. Kalau bingung instrumennya ada atau enggak ya, teman-teman tinggal ke Scopus AI aja, cari, nanti dia akan mencari literatur yang di Scopus, bahkan dibikin tabel seperti ini untuk memudahkan kita membacanya dan menggunakannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, komen ya, dan juga subscribe. Terima kasih banyak ya, sampai jumpa nanti.